Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna subhanahu abduhu wa waliyuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina subhanahu wa ta'ala nasbi ajma'in wa ba'du. Hadirin wal hadirat keluarga besar Radio Nusantara di mana saja berada. Kami tim Radio Nusantara kami menyampaikan tentang kehidupan dunia hanya permainan dan sendoguro. Kita menggunakan standar SRI, spiritual, religi, dan intelektual. Spiritualnya bahwa kita mohon sama Allah SWT agar diberikan satu bimbingan, lindungan, serta pencerahan atas segala yang kita akan sampaikan. Dan religinya kita mengambil surat Al-Quran dari surat Muhammad ayat 36. Intelektualnya adalah bagaimana kita menyikapi kehidupan dunia ini sehingga dunia ini penuh makna, kemudian memiliki nilai-nilai yang bagus, namun tetap dalam sebuah permainan. Karena isinya dunia adalah permainan, tentu kita menjadi pemain yang baik. Karena di dunia ini semuanya adalah diartikan sebagai permainan. Dalam permainan ini ada aturan, ada larangan, ada perintah, dan juga ada nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi sportivitasnya, sehingga kita juga ketika nanti mengarungi hidup ini tentu kita punya pegangan yang kokoh bahwa dunia ini permainan, dan apa yang paling utama yaitu tu'minuna wa taqu, yaitu iman dan juga takwa kepada Allah, itu akan memberikan ganjaran pahala yang lebih besar. Untuk religinya kita akan membahas surat 30, surat Muhammad, ya, Quran surat Muhammad ayat 36. Dan kita bersama-sama menjadikan dunia ini bagian dari nilai yang baik, sehingga akhir dari kehidupan kita mendapatkan kemenangan, yaitu Jannatun Naim. Hadirin rahimakumullah, kita awali dari surat Muhammad ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal hayatud dunya lahmun wa la'ib. Wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wala yas'alkum amwalakum. Artinya sungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sendoguro. Dan jika kamu beriman dan bertakwa kepada Allah Allah akan memberikan pahala kepadamu, dan Dia tidak akan meminta-minta hartamu. Quran surat Muhammad ayat 36. Mari kita sikapi dalam kaitannya dengan ad-dunya lahmun wa la'ibun. Dunia ini permainan dan sendoguro. Kita mulai dari hidup. Hadirin rahimakumullah, kita ini hidup mulai dari dalam kandungan, yaitu ketika sperma ketemu ovum itu jadi zigot, kemudian perkembangan dari nutfah, mudghah, alaqah, segumpal darah menjadi segumpal daging,
terus dengan tulang belulang dibungkus daging. 40 hari pertama segumpal darah, 40 hari kedua segumpal daging, 40 hari ketiga berbentuk tulang belulang dan dibungkus daging. Ini 120 hari atau disebut 4 bulan dalam kandungan. Kemudian saat ini kalau sperma ketemu ovum itu ketemunya roh hayati. Kemudian 4 bulan ini Allah membaiat, alastu birabbikum, apakah engkau ini ngakuin aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna, betul ya Allah, engkau ini Tuhanku. Maka wanatum rohi, ditiupkan roh namanya Rohul Kudus. Roh hayati ini adalah itu roh kehidupan semata, menggerakkan kehidupan. Rohul Kudus, roh menggerakkan kesadaran. Kemudian proses 5 bulan ini organ luar, 6 bulan ini dibentuk organ dalam, 7 bulan ini sempurna sebagai bayi, bisa lahir dengan sempurna walaupun masih prematur. 8 bulan ini persiapan, 9 bulan 10 hari lahir. Akhirnya ketika dulu dalam kandungan makan minum menggunakan plasenta atau ari-ari. Setelah lahir menggunakan panca indera. Satu tahun ini bayi, 2 tahun sampai 5 tahun ya, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ini masih balita. Itu bayi yang usianya di bawah 5 tahun. Atau ada 1000 hari. Ada istilah sekarang 1000 hari. Itu masa perkembangan. Masa perkembangan. Berarti kalau 1000 hari itu 2 tahun 10 bulan, anggap aja 3 tahun. Kemudian 4 tahun, 5 tahun ini masuk ke PAUD. Anak-anak kita sudah mulai sekolah. Kemudian 6 tahun ke 7 ini masuk TK, taman kanak-kanak. 7 tahun sampai 11 tahun itu masuk SD. Jadi 7 tahun tambah 6 tahun berarti 13 tahun. Nah, jadi 7 tahun tambah 3 tahun, 6 tahun berarti 13 tahun itu masa SD. 13 tahun sampai 16 tahun itu SMP. 16 tahun sampai 18 tahun ya, taruh 19 tahun itu SMK, SMA atau
atau SMK. 19 tahun sampai 23 tahun itu S1. Untuk S2 itu dan S3 itu terserah. Nah, kemudian setelah S1, S2 selesai S3, ambil profesor, bekerja, dan itu adalah perjalanan dari sisi pendidikan. Kemudian kalau dari sisi usia produktif, usia produktif itu dari 15 tahun sampai 60 tahun itu bekerja. Kemudian pensiun dan tutup usia. Ini dari sisi produktivitas. Kemudian jabatan. Jabatan apapun itu diakhiri dengan pensiun. Jadi jabatan apapun diakhiri dengan pensiun. Gelar apapun diakhiri dengan almarhum. Hadiratkumullah, ini adalah rutinitas perjalanan kehidupan manusia yang memang sudah digariskan dalam kehidupan ini, dan kita bisa melihat dari perjalanan Nabi Muhammad SAW. Hadiratkumullah, Nabi ini, Nabi Muhammad lahir tahun 571 tanggal 20 April. Kemudian ayahnya meninggal waktu 6 bulan dalam kandungan. Abdullah meninggal. Kemudian setelah lahir 1 sampai 4 tahun disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. 4 sampai 6 tahun diasuh oleh Aminah, ibunya Nabi Muhammad SAW. Kemudian 6 sampai 8 tahun diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. 8 tahun ke depan sampai 8 tahun ke atas ini diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Usia 8 sampai 14, 8 sampai 14 ini usia anak. Jadi anak-anak, usia anak-anak. 14 sampai dengan 17 itu sampai 20. Nah, usia 14 sampai 17 ini remaja.
Kemudian 18 sampai 25 ini masa dari pemuda, belajar dia dagang sebagai joint venture atau kerjasama dengan Siti Khadijah sebagai pedagang. Kemudian 25 nikah dengan Khadijah. Usia 35 ini dapat gelar Al-Amin. Gelar ini didapatkan karena Rasulullah waktu itu mampu menyelesaikan permasalahan, yaitu jatuhnya Hajar Aswad karena ada banjir di Mekah. Kemudian siapa yang meletakkan pertama adalah orang yang masuk di Ka'bah yang pertama, ternyata Nabi Muhammad muda. Nah, Muhammad muda ini yang datang ke duluan dan meletakkannya dengan serban yang di sampingnya dipegang oleh ketua-ketua hafilah sehingga Mekah jadi damai dan gelar Al-Amin Nabi dapatkan. Kemudian masa 35 sampai 40 ini dia tirakat. Kalau orang Jawa bilangnya tirakat. Tahanus di Gua Hira, memikirkan bagaimana masyarakat Arab ini dia banyak yang menyembah berhala. Kemudian 40 tahun dapat wahyu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, tanda diangkat sebagai nabi dan rasul, sehingga Al-Quran itu turunnya periode Mekah itu mulai dari usia 40 tahun sampai usia 53 tahun. Ini periode Mekah Makkiyah. Hadirin dalam dakwah 13 tahun menancapkan tauhid ini sangat berat dan tantangannya sangat berat sekali, sehingga Nabi harus hijrah ke kota Madinah usia 53 tahun. 9 usia tambah 9 tahun. Nah, 9 tahun itu jadi Fathul Makkah, kemenangan kota Makkah. Dan masa di Madinah itu adalah periode Madaniyah, periode turunnya Quran, periode Madaniyah. Sampai 9 tahun, yaitu tahun ke-9 Hijriyah karena hijrah itu mulai tahun 1, Fathul Makkah, dan 10 Hijriyah Rasulullah wafat usia 63 tahun. Hadirin, jadi kalau kita belajar dari perjalanan hidup Nabi Muhammad ini, waktu sangat pendek. Waktu sangat pendek, dan mereka Rasul ini
digembleng dengan kecepatan periodik waktunya dan belum bisa menikmati hasil yang mereka perjuangkan, namun sudah pulang, karena itulah bagian dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita sebagai manusia biasa yang punya kehidupan yang sama, kita juga asalnya lahir, kemudian jadi anak, kemudian di remaja, kemudian dari pemuda, dewasa, tua, akhirnya juga tutup usia. Maka apakah yang kita bawa? Yang kita bawa adalah satu amaliyah. Yang pertama adalah tetap ketauhidan kita. Ya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai manusia, takwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan mati melainkan dalam kondisi Islam. Tawaran yang begitu indah ini, ketakwaan ini, ujiannya juga luar biasa. Rasulullah telah membuktikan ujian dalam kehidupannya yang begitu pelik dan ancaman, namun semua dilakoni dengan indah dan senyum, dan pada finish waktunya selesai dan tutupnya dengan terbaik. Kalau Rasulullah mendapatkan jaminan waktu lahir, hidup, dan kematian. Nah, kita semua ini ada jaminan satu, yaitu ketika kita mengakhiri hidup kita dengan husnul khotimah. Hadakumullah, ada tawaran dalam akhir hayat, ada yang disebut dengan yang satu itu husnul kamilah. Husnul kamilah itu sempurna semuanya. Kalau husnul kamilah nggak dapat, maka harusnya kita husnul khotimah. Husnul khotimah ini adalah tutup kehidupan yang baik, walaupun sebelumnya itu kurang baik. Kemudian ada yang tiga, su'ul khotimah. Su'ul khotimah ini terakhir yang buruk. Ini masih ada nilai ketika kita masih punya kebaikan sebelumnya. Jadi sebelum akhir hayat kita masih punya kebaikan, maka ada timbangan. Yang paling tidak enak itu adalah su'ul kamilah. Nah, su'ul kamilah ini adalah kejelekan yang sempurna. Jadi awal hidup sampai proses hidup dan akhir kehidupan tidak banyak kebaikannya. Naudzubillah min dzalik. Untuk itu Rasulullah ini sudah membuktikan husnul kamilah. Kalau kita mampu dengan husnul kamilah, kemungkinan gak mampu kita turunkan dengan husnul khotimah. Jangan sampai su'ul khotimah, apalagi su'ul kamilah. Ini yang kita hindari. Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi hidup kita, menjadikan hidup kita yang indah, nikmat ini berbalut dengan ketakwaan, keimanan, sehingga mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah SWT. Karena itulah kehidupan yang memang harus melanjutkan kehidupan seterusnya, yaitu di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Ya Allah, berikan kehidupan dunia ini kebaikan, wa fil akhirati hasanah, diberikan ke akhirat kebaikan, wa qina adzaban,
terhindar dari api neraka. Barakallahu fil Qur'an azim wa nafi ayati wa tihakim taqabbal minkum rahim. Aku dah hada wassalamualaikum warahmatullahi muslimat wal mu'minina wal fastaghfiruhu rahim. Subhanallah wa ta'ala salam wa alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.